Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Sobat IPS Jakarta. Pernahkah kalian merasa kesulitan membuat video tugas sekolah anak? Atau bahkan membuat video yang sederhana? Di era teknologi saat ini, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang dan memudahkan kita untuk membuat video. Salah satunya Filmora. Ya, kita akan belajar bersama mengenal aplikasi editing video dengan Filmora. Di modul yang pertama ini, kita akan mencoba mengenal aplikasi Filmora itu sendiri, dan yang kedua, kelebihan dan kekurangannya, dan yang ketiga, cara instalasi Filmora. Dan yang terakhir, kita akan menjelajahi bersama tools dan menu yang ada pada Filmora. Filmora ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Wondershare yang kemudian dirancang untuk memproses atau mengedit video. Jadi Filmora ini sangat cocok untuk yang masih pemula untuk belajar ngedit video, dan cocok juga untuk kalangan menengah maupun sudah profesional. Di aplikasi Filmora ini tersedia pada perangkat desktop maupun HP. Jika kita ingin mengedit di laptop atau komputer, kita bisa menggunakan Filmora. Namun kalau kita ingin mengedit di HP, kita bisa menggunakan Filmora Go. Nah, Filmora Go ini juga sudah tersedia di iOS maupun Android. Untuk mengenal Filmora lebih dalam lagi, kita bisa mengakses ke situs resmi Filmora ya. Teman-teman bisa memasukkan keyword ke Google Filmora. Terus pilih yang official, biasanya berada di paling atas. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman situs resmi Filmora itu sendiri. Di sini banyak informasi-informasi tentang produk Filmora. Terlihat dari kalimat pertamanya, benar jika Filmora ini merupakan alternatif video editor terbaik selain Windows Movie Maker ataupun iMovie. Lalu, kenapa yang jadi perbandingan cuma Windows Movie Maker atau iMovie aja ya? Padahal aplikasi-aplikasi video editor itu banyak banget loh. Iya, karena aplikasi-aplikasi ini memiliki user interface yang mudah dimengerti sehingga pengoperasiannya mudah. Begitu pula dengan Filmora. Filmora memiliki tampilan user interface yang user friendly, kemudian aplikasinya ringan, tidak mudah crash, dan juga proses editing dan ekspornya lebih cepat. Di samping itu, di Filmora juga menyediakan banyak sekali efek-efek video. Kita bisa mendownload gratis di Filmstock atau di aplikasinya langsung. Untuk kekurangannya, tidak semua efek bisa di-download ataupun diakses secara gratis ya. Jika kita ingin mendownload, kita ada biaya tambahan. Kemudian untuk menggunakan fitur yang full, kita harus upgrade ke yang berbayar terlebih dahulu. Dan kekurangan yang terakhir adalah, jika kita menggunakan Filmora yang versi trial, akan muncul watermark pada video yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membahas cara instalasi Filmora pada tampilan desktop dan Filmora Go untuk perangkat ponsel. Sebelum menginstal, sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu spesifikasi laptop atau PC yang kita gunakan ya. Nah, umumnya performa Filmora bekerja dengan baik jika kita menggunakan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Memiliki sistem operasi Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Prosesornya Intel i3 atau di atasnya. RAM-nya 4 GB. Atau kalau pengen videonya itu untuk kualitas HD atau 4K video, dia memintanya 8 GB. Untuk grafiknya
menggunakan Intel HD Graphics 5000 atau di atasnya, Nvidia GeForce-nya GTX 700 atau di atasnya, AMD Radeon R5, dan harddisknya itu memiliki ruang kosong minimal 10 GB. Karena ini nanti kan kepake untuk instalasi, jadi membutuhkan memori yang lumayan. Dan kalau bisa, kita juga terkoneksi dengan internet, karena ini nanti untuk kebutuhan ketika mau mendownload efek-efek video dari film stock atau updatean terbaru, seperti itu. Nah, setelah permintaan sistem terpenuhi, kita bisa mendapatkan aplikasi Filmora ini dengan dua cara. Cara yang pertama, kita klik tulisan free download, kemudian cara yang kedua, kita akan membeli aplikasi Filmora dengan berbagai pilihan paket dan fitur yang berbeda. Ada yang bulanan, ada yang per 3 bulan, ada yang tahunan, dan ada juga yang lifetime, sekali bayar. Nah, untuk fitur-fitur yang ditawarkan setiap paketnya ini berbeda ya, sesuai dengan harganya. Lalu, setelah itu, kita klik file Filmora yang sudah kita download tadi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, persetujuan untuk menginstal, kemudian kita klik install sampai finish. Setelah itu kita bisa menggunakan Filmora untuk mengedit video. Mudah kan teman-teman? Kemudian yang selanjutnya, untuk instalasi pada ponsel, karena saya menggunakan Android, kita buka Play Store, kemudian kita ketik Filmora Go, kemudian kita klik tulisan install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan aplikasi Filmora Go sudah siap kita pakai. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Nah, di pembahasan yang terakhir pada modul ini, yakni kita akan menjelajahi menu dan tools pada Filmora. Terlebih dahulu, kita double klik shortcut Wondershare Filmoranya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini Wondershare Filmoranya sedang mencek driver-driver yang ada dalam sistem dan sedang proses. Nah, ini adalah jendela baru di mana ada 3 cara untuk masuk ke tampilan interface editing. Cara pertama adalah kita bisa memilih project yang sudah kita buat pada project library. Kita bisa pilih salah satu. Ini hampir sama dengan recent document, seperti itu. Cara yang kedua, kita bisa memilih project yang sudah kita buat dengan cara kita klik folder ini, kemudian kita akan diarahkan pada folder penyimpanan file yang memiliki ekstensi .wfp. Kita pilih salah satu, kemudian kita klik open. Cara yang ketiga adalah kita bisa memilih dengan new project. Sebelum kita klik, terlebih dahulu kita memilih rasio template videonya. Ada 16:9, 1:1, 9:16, 4:3, dan 21:9. Kali ini kita akan menggunakan rasio 16:9. Kemudian kita klik New Project. Dan ini adalah tampilan interface yang dimiliki Filmora. Secara garis besar, interface ini dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Panel yang pertama adalah panel menu. Di dalam panel menu ini terdapat perintah-perintah yang bisa kita eksekusi yang memudahkan kita dalam mengedit video, seperti file, edit, tools, view, export, dan help. Di sini juga kita bisa mendownload efek-efek dari film stock. Dan yang kedua adalah panel media library. Dalam panel ini akan ditampilkan semua video atau gambar ataupun audio yang akan kita tampilkan dalam proyek kita. Di panel media library ini, kita juga bisa mengimport
Dari sini input media files, input a media folder, import from camera, import with instant cutter tool, dan kita bisa mendownload foto from Flickr. Dan ternyata Wondershare Filmora ini juga menyediakan fitur merekam dari webcam, merekam tampilan PC screen, dan merekam suara. Di media library ini ada beberapa submenu, ada project media, ada share media, ada sample color, dan sample video. Ini adalah video-video yang sudah disediakan oleh Filmora dan kita bisa menggunakannya secara gratis. Nah, jika ada tanda seperti ini tandanya video tersebut belum di-download. Kita coba download, kita klik 2 kali. Nah, akan proses seperti ini. Dan konten ini sudah terdownload secara otomatis. Yang kedua, di panel media library ini ada audio. Ini berisi audio-audio yang sudah disediakan oleh Filmora. Kita bisa menggunakannya dengan gratis juga. Ada title, banyak sekali teks-teks dan model yang sudah disediakan oleh Filmora dan kita tinggal memilih sesuai kebutuhan. Transisi ini juga banyak. Filmora menyediakan 233 transisi yang bisa kita pakai. Sudah diurutkan berdasarkan kategori-kategorinya di sini. Terus yang kelima ada efek videonya seperti ini. Mau dibikin seperti apa, mau tahun 70-an atau mozaik atau series atau blur, kita bisa pilih sesuai kebutuhan seperti itu. Kemudian elemen ini hampir mirip dengan stiker. Kita bisa menambahkan elemen ini pada video. Kemudian split screen ini kita bisa menampilkan beberapa video dalam satu tampilan seperti itu. Ada 1, 2 seperti ini. Ini hampir mirip seperti collage. Dan yang ketiga adalah panel preview window ini. Di panel preview window ini kita bisa melihat hasil sementara video yang kita buat, atau juga di panel preview window ini kita bisa melihat tampilan efek-efek yang sudah disediakan di media library. Contohnya, jika kita ingin melihat tampilan title 18 seperti apa, nah di sini dia akan muncul menampilkan efek-efek yang sudah disediakan oleh Filmora. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat adalah panel toolbar. Di panel toolbar ini memudahkan kita untuk mengedit video dengan cepat. Dan yang terakhir adalah panel timeline. Di panel timeline ini kita bisa mengkreasikan video, audio, gambar, mengeditnya di sini. Ini untuk musik atau audionya, ini untuk video ataupun gambarnya kita letakkan di timeline ini. Di timeline ini terdiri dari track-track. Ini track audio 1, ini track video 1. Di timeline ini kita juga bisa menambahkan add video track, add audio track, delete, adjust, dan open track manager. Nah, itu tadi adalah 5 bagian utama tampilan interface yang dimiliki Filmora. Selanjutnya, kita akan menjelajahi menu dan toolbar yang ada pada Filmora Go. Ini adalah tampilan awal halaman Filmora Go.
Pada halaman ini terdapat beberapa menu. Kita mulai dari sebelah atas. Di bagian kanan atas ada menu tanda tanya. Di sini berisi panduan bagaimana cara mengedit video menggunakan Filmora Go, dimulai dari mengedit dan memangkas video, kemudian menukar klip yang berbeda posisinya, kemudian ini bagaimana cara menambahkan efek antar video, ini bisa menambahkan teks, kemudian bagaimana cara menambahkan musik, dan yang terakhir bagaimana cara memotong klip sebelum mengimpor video tersebut. Kita back, kemudian di bagian tengahnya ada menu efek, menu kecepatan, menu picture in picture, dan menu foto. Pada menu efek ini kita bisa menambahkan efek pada video. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada kecepatan, kita bisa mengatur kecepatan video, bisa memperlambat dan mempercepat. Contohnya, kita lambatin. Nah, seperti itu. Nah, ini menu picture in picture ini fungsinya kita bisa menambahkan gambar di dalam gambar, atau kita bisa menambahkan video di dalam video, atau keduanya. Kita bisa menambahkan gambar di dalam video atau menambahkan video di dalam gambar. Teman-teman kebayang? Coba ya, kita klik picture in picture ini, kita akan memasukkan gambar di dalam video. Kita coba satu dulu videonya yang akan kita pilih, kemudian dia akan meminta elemen lain yang akan kita tambahkan. Kita bisa memilih foto. Kita klik di sini. Kita klik OK. Ini nanti akan berada di atas video. Ini kita coba seret di sini untuk memotong. Nah, ini adalah ini sudah tampil ya. Di sini ada picture in video. Kemudian kita back. Nah, di bawahnya ada menu template dan menu proyek. Di menu template ini adalah berisikan template-template yang sudah disediakan oleh Filmora Go. Ada beberapa tema. Ini tema untuk video TikTok, ini untuk Instagram Story, musik beat untuk vlog story, dan ini tema love. Ini berisikan ada yang kita pakai untuk ulang tahun, ucapan pernikahan, ucapan anniversary, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada tema event. Tema event ini kita bisa manfaatkan untuk acara atau kegiatan, kita bisa makain ini. Atau ucapan hari besar juga bisa pakai ini. Kemudian kita back. Nah, di bawahnya ini ada kamera. Kamera ini fungsinya kita bisa mengambil gambar atau video secara langsung. Nah, proyek baru ini adalah langkah pertama ketika kita ingin mengedit video. Kita klik videonya yang kita edit, kemudian kita impor. Nah, di sini ada beberapa menu. Ini menu preview, ini undo, redo, ini menu play. Ini yang kotak persegi ini adalah ketika kita ingin mengubah tampilan previewnya ini menjadi full screen. Nah, seperti ini. Kita back. Kemudian di bawahnya ada timeline-nya. Kita biasanya menggunakan fitur timeline ini untuk pengeditan. Nah, ini ada audionya, kita bisa matikan, kita bisa nyalain. Kemudian di bawahnya ada cara untuk menambahkan musik saya. Ini untuk menambahkan musik di sini. Setelah itu di paling bawah ini ada menu memotong atau memangkas. Kemudian bagaimana cara menambahkan musik, memasukkan teks, menambahkan stiker, menambahkan efek. Ini seperti yang tadi di awal, picture in picture, kemudian menambahkan efek, menyesuaikan warna, terus mengubah ukuran
video. Kemudian yang terakhir, tanda air disesuaikan. Ini kita bisa menghapus, menyesuaikan, atau menampilkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengekspor. Nah, itu tadi adalah pengenalan secara garis besar menu-menu dan tool yang ada pada Filmorago.